Pada suatu hari dengan cuaca yang sangat cerah, gedung asosiasi Hunter dipenuhi suasana yang jauh lebih ramai daripada biasanya. Hari ini menjadi momen yang paling dinantikan oleh Hanwell. Puluhan wartawan memadati area depan panggung, sambil mengarahkan kamera mereka ke arah Hanwell yang akan menerima lisensi Hunter resmi. Di tengah sorotan semua orang, Hanwell melangkah perlahan menuju panggung. Sejak menjalani proses awakening, Hanwell hanya memperoleh peringkat yang sangat rendah. Statistik yang dimilikinya bahkan berada jauh di bawah kebanyakan Hunter. Namun, Hanwell tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk menyerah. Demi mengejar ketertinggalannya, Hanwell berlatih 2 kali lebih keras dibandingkan Hunter lain. Setiap hari Hanwell mempelajari karakteristik dungeon, pola serangan monster, hingga berbagai strategi bertahan hidup yang sering diabaikan orang lain. Berkat usaha tanpa henti itu, pengetahuan Hanwell tentang dungeon dan monster menjadi jauh lebih luas daripada kebanyakan Hunter seusianya. Hari ini, semua kerja keras tersebut akhirnya membuahkan hasil. Hanwell berhasil menyelesaikan seluruh pelatihan resmi dan berdiri di atas panggung untuk menerima lisensi Hunter peringkat E. Sesampainya di atas panggung, Hanwell berdiri di hadapan seorang pria berambut putih yang bertugas menyerahkan lisensi. Pria itu menatap Hanwell dengan senyum tipis sebelum mengucapkan selamat atas kelulusannya. Menurut pria itu, Hanwell telah menunjukkan kerja keras dan ketekunan yang tidak dimiliki banyak orang. Karena itulah, Hanwell dinyatakan lulus dan berhak menerima lisensi atas namanya sendiri. Mendengar pengumuman tersebut, senyum lebar langsung menghiasi wajah Hanwell. Selama ini Hanwell selalu percaya bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Semua latihan, rasa lelah, dan pengorbanan yang dijalani akhirnya terasa terbayar. Untuk pertama kalinya, Hanwell benar-benar merasa telah menjadi seorang Hunter. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Pria berambut putih itu kembali membuka mulutnya. Dengan nada yang jauh lebih serius, pria itu mengatakan bahwa Hanwell telah salah memahami keputusan yang baru saja diumumkan. Ucapan pria berambut putih itu langsung membuat Hanwell kebingungan. Hanwell sama sekali tidak mengerti apa maksud dari perkataan tersebut. Karena itu, Hanwell segera menanyakan maksud dari ucapan pria berambut putih itu. Sebagai jawaban, pria berambut putih itu langsung merobek lisensi milik Hanwell di depan semua orang. Pria itu kemudian mengatakan bahwa Hanwell memang telah lulus pelatihan, tetapi sebagai Hunter peringkat E, Hanwell tidak memenuhi syarat untuk beroperasi sebagai Hunter resmi. Perkataan itu seketika menghancurkan seluruh harapan Hanwell. Selama ini Hanwell percaya bahwa kerja keras mampu menutupi kekurangan yang dimilikinya. Hanwell menghabiskan waktu mempelajari strategi pertempuran, karakteristik dungeon, dan kelemahan setiap monster demi menjadi seorang Hunter yang sesungguhnya. Namun, semua usaha itu ternyata tidak mengubah keputusan yang telah ditetapkan. Pria berambut putih itu kemudian menatap Hanwell dengan tatapan tegas. Menurutnya, seberapa banyak pun Hanwell mempelajari taktik dan strategi, semua itu tidak akan berarti selama statistiknya tetap berada di peringkat E. Di hadapan monster, Hanwell bahkan tidak akan mampu mengalahkan seekor monster pun. 7 tahun telah berlalu sejak kejadian di asosiasi Hunter. Hingga kini, Hanwell masih belum bisa melupakan hari ketika lisensinya dirobek di depan banyak orang. Sejak saat itu, impiannya untuk menjadi Hunter resmi benar-benar berakhir. Pada akhirnya, Hanwell memilih jalan yang sama sekali berbeda. Hanwell mencari nafkah dengan menjadi streamer game monster Block Monster. Di dalam game tersebut, pemain harus merekrut berbagai monster, membesarkan mereka, lalu memanfaatkan mereka untuk mengalahkan monster lain. Sekilas game itu terlihat sederhana, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Afinitas monster, formasi, penempatan, hingga waktu menyerang harus diperhitungkan dengan sangat teliti. Kesalahan sekecil apapun dapat berakhir dengan kekalahan. Tantangan terbesarnya bukan hanya membesarkan monster. Jika monster yang telah menghabiskan begitu banyak sumber daya itu mati, seluruh proses harus dimulai kembali dari awal. Karena itulah, banyak orang menyebut monster Block Monster sebagai game sampah. Keseimbangannya bahkan dianggap sangat buruk. Dalam kondisi tertentu, Ogre bintang 3 bisa saja dikalahkan oleh Goblin bintang 1. Hanwell juga menganggap pengembang game itu benar-benar keterlaluan. Namun, justru karena tingkat kesulitannya yang tidak masuk akal dan dipenuhi begitu banyak variabel, Hanwell berhasil menjadi salah satu veteran yang paling memahami permainan tersebut. Berkat melakukan siaran game itu setiap hari, Hanwell akhirnya bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun. Sayangnya, hari ini menjadi hari terakhir semuanya. Game Monster Block Monster resmi akan ditutup. Kolom komentar siaran langsung dipenuhi sindiran. Banyak penonton mengatakan bahwa setelah game itu tutup, Hanwell pasti tidak akan memiliki pekerjaan lagi. Mereka penasaran bagaimana Hanwell akan melanjutkan hidupnya. Hanwell hanya tertawa canggung mendengar komentar tersebut. Tidak lama kemudian, seseorang menulis bahwa setidaknya Hanwell masih memiliki lisensi Hunter, sehingga tidak akan mati kelaparan. Komentar itu membuat Hanwell terdiam. Hanwell memang pernah menjadi seorang Hunter. Namun, ketika ingin menjelaskan kenyataan yang sebenarnya,
Hanuel tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Hanuel tidak tahu bagaimana harus mengatakan kepada para penontonnya bahwa dirinya hanyalah hunter peringkat E yang bahkan tidak diizinkan memasuki dungeon. Namun, Hanuel segera menguatkan tekadnya. Hari ini adalah hari terakhir Monster Block Monster beroperasi. Karena itu, Hanuel memutuskan untuk mengungkap seluruh rahasia dan mencoba semua tantangan yang selama ini belum pernah berhasil diselesaikan. Keputusan itu langsung disambut antusias oleh para penonton. Kolom komentar dipenuhi dukungan agar Hanuel mengambil misi paling sulit yang pernah ada di dalam game. Misi tersebut adalah Gelombang Monster. Misi utama yang mengharuskan pemain mempertahankan kastil dari serbuan monster yang terus keluar dari gerbang. Hari ini, Hanuel memilih menantang Gelombang Monster ke-700, sebuah wilayah yang hingga kini masih dikenal sebagai wilayah yang belum dipetakan. Belum ada satupun pemain yang berhasil menyelesaikannya. Jika berhasil, Hanuel akan mencetak rekor baru sekaligus memperoleh pencapaian langka. Meskipun begitu, Hanuel sendiri tidak terlalu peduli dengan hadiah tersebut. Yang ingin Hanuel lakukan, hanyalah menaklukkan tantangan terakhir sebelum game ini benar-benar ditutup. Tanpa ragu, Hanuel segera memulai pertarungan. Di layar komputer Hanuel, sebuah gerbang raksasa perlahan terbuka. Dari dalam gerbang itu, ribuan monster mulai bermunculan satu demi satu. Raungan mereka mengguncang medan perang, sementara gelombang monster terus bergerak menuju kastil. Melihat gelombang pertama saja, Hanuel langsung menyadari bahwa tantangan kali ini benar-benar di luar dugaan. Karena itu, Hanuel memutuskan untuk tidak terburu-buru mengerahkan unit terkuatnya. Hanuel terlebih dahulu ingin menguji seberapa kuat pertahanan para monster tersebut. Hanuel kemudian mengeluarkan Goblin Pemanah level 100. Setelah menerima perintah, Goblin Pemanah segera melepaskan anak panah ke arah gelombang monster yang terus mendekat. Sayangnya, seluruh panah hanya memantul dari kulit monster yang sangat keras tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Melihat serangannya sama sekali tidak memberikan hasil, Goblin Pemanah tampak terkejut. Namun, sebelum sempat melakukan serangan berikutnya, gelombang monster telah berada tepat di hadapannya. Dalam sekejap, Goblin Pemanah langsung diterjang dan tewas. Melihat hal itu, Hanuel hanya bisa mengeluh. Goblin Pemanah level 100 membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk dibesarkan. Namun, pada gelombang monster ke-700, unit itu bahkan tidak mampu bertahan beberapa detik. Serbuan monster terus berlanjut tanpa memberi kesempatan bernapas. Menyadari situasi mulai di luar kendali, Hanuel segera mengeluarkan kartu andalannya, Ratu Succubus level 130. Hanuel berharap unit itu mampu membersihkan pintu masuk gerbang sebelum jumlah monster semakin banyak. Ratu Succubus langsung bergerak dengan kecepatan tinggi. Dalam beberapa serangan, puluhan monster terbelah menjadi dua. Namun, sesaat kemudian, Ratu Succubus tiba-tiba berhenti. Di hadapannya telah berdiri seekor Cerberus, monster anjing berkepala 3 yang memancarkan aura mengerikan. Melihat kemunculan Cerberus, Hanuel langsung mengubah formasi dan berusaha menarik Ratu Succubus mundur. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Salah satu kepala Cerberus membuka mulutnya, lalu menerjang dengan kecepatan yang bahkan tidak sempat direspons. Dalam sekejap, Ratu Succubus tewas. Hanuel mulai panik. Gelombang monster ke-700 jauh lebih mengerikan daripada semua perkiraannya. Tanpa pilihan lain, Hanuel terus mengerahkan unit terkuat yang masih dimilikinya, mulai dari Ogre level 150 hingga Cerberus level 130. Namun, hasilnya tetap sama. Satu demi satu unit terkuat Hanuel tumbang, tanpa mampu menghentikan laju musuh. Melihat semua unit yang telah dibesarkan selama bertahun-tahun musnah dalam waktu singkat, Hanuel hanya bisa terdiam. Kini, tidak ada lagi pasukan yang tersisa untuk mempertahankan medan perang. Yang masih berdiri hanyalah sebuah kastil. Sementara itu, gelombang monster terus mendekat tanpa henti. Melihat keadaan tersebut, sebuah pertanyaan akhirnya muncul di benak Hanuel. Apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Namun, secara tiba-tiba, pintu utama kastil perlahan terbuka. Cahaya yang sangat terang memancar dari dalam hingga menyinari seluruh medan pertempuran. Di dalam kastil, tampak seorang wanita berambut putih sedang duduk dengan tenang di atas singgasananya. Di sisi wanita itu, seorang pengawal berdiri dengan sikap hormat, seolah telah lama menunggu sang penguasa terbangun. Di layar komputer Hanuel, sebuah notifikasi sistem langsung muncul. Gelombang monster ke-700 ditantang untuk pertama kalinya. Syarat telah terpenuhi. Sang penguasa telah terbangun. Membaca notifikasi itu, Hanuel langsung terdiam. Di hadapan sang penguasa, salah seorang pengawal berlutut dengan hormat lalu menyerahkan sebuah pedang. Sang penguasa menerima pedang tersebut dengan tenang. Aura yang dipancarkannya seketika menyelimuti seluruh medan perang, hingga tekanan yang mengerikan membuat suasana berubah mencekam. Hanuel membelalakan matanya. Selama bertahun-tahun memainkan Monster Block Monster, Hanuel telah gagal ratusan kali di gelombang monster ke-700. Namun, baru kali ini Hanuel melihat sang penguasa benar-benar bergerak. Tanpa sedikit pun rasa takut, sang penguasa langsung melangkah menghadapi gelombang monster. Dalam satu ayunan pedang,
puluhan monster langsung terbelah dan tewas. Hanuel hanya bisa terpaku. Selama ini, Hanuel selalu mengira sang penguasa hanyalah karakter latar yang tidak memiliki peran apapun. Namun, serangan itu hanyalah permulaan. Gelombang monster berikutnya segera menyerbu. Sang penguasa langsung melompat ke tengah kerumunan monster tanpa ragu. Melihat tindakan itu, Hanuel mengira sang penguasa sedang mencari kematian. Namun, sesaat sebelum mendarat, energi luar biasa mulai berkumpul di pedangnya. Seketika, sebuah tebasan raksasa melesat ke depan. Ledakan dahsyat langsung menghantam seluruh gelombang monster, hingga medan perang bergetar hebat. Monster yang terkena serangan itu berteriak kesakitan. Sementara sisanya tetap menerjang tanpa rasa takut. Sang penguasa kembali mengangkat pedangnya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari pandangan. Hanya dengan satu lompatan, tebasan demi tebasan terus dilesatkan di antara lautan monster. Setiap ayunan pedang selalu merenggut nyawa puluhan monster sekaligus. Di tengah hujan darah dan tubuh monster yang berjatuhan, gerakan sang penguasa justru terlihat begitu anggun, seolah sedang menari di medan perang. Hanya dalam beberapa saat, hampir seluruh gelombang monster berhasil dimusnahkan. Kemudian sang penguasa menghentikan langkahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sang penguasa menancapkan pedangnya ke tanah. Seketika, tekanan mengerikan meledak ke segala arah. Seluruh monster yang masih bertahan langsung hancur tanpa tersisa. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi kembali muncul di layar. Gelombang monster ke-700 berhasil diselesaikan. Hanuel kembali terpaku. Hanuel sama sekali tidak menyangka tantangan yang selama ini dianggap mustahil ternyata dapat diselesaikan dengan cara seperti itu. Dengan penuh semangat, Hanuel segera mengajak para penontonnya berbicara. Hanuel mengatakan bahwa selama ini sang penguasa ternyata bukan sekadar hiasan kastil yang terus tertidur. Karakter itu justru merupakan unit terkuat yang selama bertahun-tahun tidak pernah diketahui siapapun. Namun, tidak ada satupun komentar yang muncul. Hanuel mulai merasa heran. Hanuel bahkan mengira siaran langsungnya mengalami gangguan. Tidak lama kemudian, sebuah komentar akhirnya muncul. Penonton satu berkomentar sambil mengucapkan terima kasih. Melihat komentar itu, Hanuel langsung merasa heran. Selama 5 tahun melakukan siaran, Hanuel belum pernah melihat penonton satu mengirimkan komentar. Beberapa detik kemudian, penonton satu kembali berkomentar. Penonton satu mengucapkan terima kasih karena tuannya akhirnya membangunkan mereka dari tidur yang panjang. Ucapan itu membuat Hanuel semakin kebingungan. Tidak lama kemudian, penonton satu kembali berkomentar. Menurut penonton satu, mulai hari ini kami akhirnya bisa memulai awal yang baru bersama Anda. Hanuel hanya bisa memandangi layar komputernya. Menurutnya, semua komentar dari penonton satu sama sekali tidak masuk akal. Sebelum Hanuel sempat membalas, penonton satu kembali berkomentar. Penonton satu mengatakan bahwa mereka akan menantikan kepemimpinan Anda. Sesaat kemudian, penonton satu langsung keluar dari siaran. Tidak lama setelah itu, para penonton lain mulai kembali mengirimkan komentar. Salah seorang dari mereka bahkan bertanya sejak kapan Hanuel berhasil menyelesaikan gelombang monster ke-700. Nada komentarnya terdengar seolah-olah dia sama sekali tidak menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Membaca komentar tersebut, Hanuel kembali kebingungan. Hanuel akhirnya menduga bahwa semua kejadian tadi tampaknya hanya dilihat oleh penonton satu seorang. Pada akhirnya, Hanuel hanya tersenyum pasrah. Meskipun siaran terakhirnya tetap sepi penonton, Hanuel memutuskan untuk menikmatinya hingga akhir. Namun, secara tiba-tiba, sebuah gerbang muncul tepat di depan layar komputer Hanuel. Kemunculan gerbang itu membuat Hanuel terkejut hingga terjatuh dari kursinya. Hanuel hanya bisa memandangi gerbang tersebut dengan penuh kebingungan. Hanuel sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, sebuah jendela sistem perlahan keluar dari dalam gerbang. Sistem itu memberikan pilihan kepada Hanuel untuk menerima sebuah kemampuan. Melihat hal tersebut, Hanuel kembali terkejut. Namun, tidak lama kemudian, Hanuel teringat pada sebuah penelitian yang pernah didengarnya. Menurut penelitian itu, terdapat kasus yang sangat langka, yaitu seorang hunter peringkat E dapat membangkitkan kemampuan baru beberapa tahun setelah awakening pertamanya. Fenomena itu dikenal sebagai kebangkitan kembali. Meskipun sangat jarang terjadi, hunter yang mengalaminya memiliki kemungkinan untuk meningkatkan peringkatnya. Menyadari hal tersebut, secercah harapan kembali muncul di dalam hati Hanuel. Hanuel memang tidak mengerti mengapa semua ini terjadi secara tiba-tiba. Namun, bagi Hanuel yang telah menghabiskan seluruh hidupnya demi menjadi seorang hunter sejati, kesempatan ini terasa seperti keajaiban yang akhirnya datang. Tanpa ragu sedikit pun, Hanuel langsung mengambil keputusan. Hari ini memang menjadi siaran terakhirnya. Namun, mulai hari ini juga, Hanuel akan kembali mengejar impiannya untuk menjadi seorang hunter. Pada siang hari, Hanuel duduk sendirian di dalam rumah sambil memandangi jendela sistem yang baru saja diperolehnya. Hingga saat ini, Hanuel masih sulit percaya bahwa dirinya benar-benar mengalami kebangkitan kembali. Namun,
Ketika Hanuel membuka jendela statistiknya, harapan itu perlahan memudar. Seluruh statistik Hanuel tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ada satupun yang meningkat. Melihat hasil tersebut, Hanuel langsung mengeluh. Hanuel sempat berharap kebangkitan kembali akan meningkatkan seluruh kemampuannya. Namun, kenyataannya tidak ada perubahan sama sekali. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di hadapan Hanuel. Sistem menanyakan apakah Hanuel ingin melihat informasi mengenai kemampuan barunya. Melihat pemberitahuan itu, rasa penasaran Hanuel langsung mengalahkan rasa kecewanya. Menurutnya, selama mendapatkan kemampuan dengan peringkat tinggi, statistik yang rendah bukan lagi masalah besar. Tanpa berpikir lama, Hanuel langsung memilih untuk melihat kemampuan tersebut. Beberapa saat kemudian, sistem menampilkan dua kemampuan baru yang dimiliki Hanuel. Kemampuan pertama adalah bersepakat dengan sang penguasa. Kemampuan kedua adalah mengobrol dengan sang penguasa. Melihat nama kedua kemampuan itu, Hanuel justru semakin bingung. Hanuel sama sekali belum pernah mendengar kemampuan seperti itu. Namun, Hanuel segera menenangkan pikirannya. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengetahui fungsi kemampuan tersebut adalah dengan mencobanya secara langsung. Karena hanya bersepakat dengan sang penguasa yang dapat diaktifkan, Hanuel segera memilih kemampuan itu. Sesaat kemudian, sistem kembali memberikan notifikasi. Kemampuan gagal diaktifkan. Emas tidak mencukupi. Membaca pemberitahuan itu, Hanuel langsung terdiam. Hanuel sama sekali tidak mengerti mengapa sebuah kemampuan justru membutuhkan emas untuk digunakan. Pada akhirnya, Hanuel hanya bisa merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Harapan besar yang sempat muncul setelah memperoleh kebangkitan kembali berubah menjadi tanda tanya. Hanuel yang akhirnya mendapatkan kemampuan baru, tetapi kemampuan itu bahkan tidak bisa digunakan. Hanuel sempat berpikir untuk bertanya kepada orang lain mengenai kebangkitan kembali yang dialaminya. Namun, pandangannya kemudian tertuju pada layar komputernya. Di dalam benaknya, hanya ada satu orang yang mungkin mengetahui jawaban dari semua ini, yaitu penonton satu. Sejak kemunculannya kemarin, penonton satu selalu memberikan komentar yang terasa sangat aneh, seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Karena itu, Hanuel memutuskan untuk kembali melakukan siaran langsung. Tidak lama setelah siaran dimulai, penonton satu langsung mengirimkan komentar untuk menyapa Hanuel. Melihat hal itu, Hanuel semakin yakin bahwa penonton satu memang sudah menunggu dirinya kembali siaran. Hanuel kemudian mengunci siaran untuk sementara waktu, agar tidak ada penonton lain yang masuk. Setelah siaran terkunci, Hanuel menatap layar dengan wajah serius. Ada satu pertanyaan yang sejak tadi terus memenuhi pikirannya, dan hanya penonton satu yang ingin Hanuel mintai jawaban. Melihat sikapnya, penonton satu segera berkomentar dan mempersilakan Hanuel untuk menanyakan apapun. Mengingat kejadian sebelumnya, Hanuel mulai merasa heran. Kemampuan barunya muncul tepat setelah penonton satu mengirimkan komentar. Karena itu, Hanuel semakin yakin bahwa penonton satu mengetahui sesuatu tentang kemampuan yang baru saja diperolehnya. Memikirkan kejadian sebelumnya, Hanuel mulai menghubungkan semuanya. Kemarin, tepat setelah penonton satu mengirimkan komentar, Hanuel tiba-tiba mengalami kebangkitan kembali. Meskipun terdengar mustahil, Hanuel merasa semua itu bukan sekadar kebetulan. Tanpa bertele-tele, Hanuel langsung menatap layar dengan serius, lalu bertanya kepada penonton satu, apakah penonton satu mengetahui sesuatu tentang kebangkitan kembali. Beberapa saat kemudian, penonton satu memberikan jawaban. Penonton satu mengatakan bahwa dirinya mengetahui tentang hal tersebut. Jawaban itu membuat Hanuel langsung terkejut. Sejak awal Hanuel memang menduga bahwa penonton satu mengetahui sesuatu. Namun, Hanuel tidak menyangka penonton satu benar-benar memahami kebangkitan kembali yang dialaminya. Hanuel kemudian mengungkapkan dugaannya. Menurutnya, mungkinkah sosok misterius yang memegang tahta itu adalah pihak yang membuat dirinya mengalami kebangkitan kembali? Meskipun Hanuel merasa senang memperoleh kesempatan kedua, Hanuel tetap tidak mengerti mengapa semua itu terjadi kepadanya. Menurutnya, seberapa keras pun dirinya memikirkannya, tidak ada alasan mengapa sosok seperti itu harus menolong seorang hunter peringkat E seperti dirinya. Namun, sebelum penonton satu menjawab, pandangan Hanuel tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, Hanuel seolah dipindahkan ke sebuah dimensi yang asing. Di hadapannya muncul sebuah proyeksi tangan raksasa yang memancarkan aura luar biasa. Sosok misterius itu kemudian mengatakan bahwa semua ini hanyalah sebuah ucapan terima kasih. Mendengar jawaban tersebut, Hanuel kembali terdiam. Tidak lama kemudian, Hanuel teringat pada kejadian di dalam game Monster Block Monster. Sang penguasa yang selama ini selalu tertidur tiba-tiba terbangun setelah Hanuel berhasil mencapai gelombang monster ke-700. Hanuel juga teringat bahwa penonton satu berkali-kali mengucapkan terima kasih karena sang penguasa telah dibangunkan. Dari situlah Hanuel mulai menyimpulkan bahwa kebangkitan kembali yang dialaminya kemungkinan besar memiliki hubungan dengan game Monster Block Monster. Beberapa saat kemudian, Hanuel kembali keluar dari dimensi tersebut. Sebelum menghilang,
Sosok misterius itu mengatakan bahwa Hanuel mungkin masih merasa bingung sekarang. Namun, suatu hari nanti Hanuel akan memahami semuanya pada waktu yang tepat. Menurut sosok misterius itu, kemampuan yang diberikan kepada Hanuel anggap saja sebagai tanda terima kasih dari sang penguasa. Mendengar penjelasan tersebut, Hanuel perlahan menganggukkan kepalanya. Namun, Hanuel masih memiliki satu pertanyaan. Hanuel kemudian bertanya bagaimana cara menggunakan kemampuan yang baru saja diperolehnya. Sosok misterius itu menjelaskan bahwa kemampuan mengobrol dengan sang penguasa hanya memerlukan waktu untuk dapat digunakan. Mendengar penjelasan itu, Hanuel kembali bertanya mengenai kemampuan bersepakat dengan sang penguasa. Hanuel mengatakan bahwa sistem selalu menolak mengaktifkan kemampuan tersebut karena dirinya tidak memiliki cukup emas. Mendengar pertanyaan itu, sosok misterius justru tampak kebingungan. Tanpa berkata apapun, sosok misterius segera membuka sebuah buku yang memancarkan cahaya. Dengan sangat cepat, sosok itu membaca isi buku tersebut. Beberapa saat kemudian, sosok misterius menutup bukunya. Menurut sosok misterius, sepertinya telah terjadi sebuah kelalaian. Mendengar ucapan itu, Hanuel langsung terdiam. Sambil menjentikan jarinya, sosok misterius mengatakan bahwa 50 emas akan segera dikirimkan kepada Hanuel. Setelah itu, sosok misterius mulai melangkah memasuki gerbang. Sebelum benar-benar pergi, sosok misterius kembali berpesan bahwa Hanuel dapat menggunakan kemampuannya setelah memiliki emas yang cukup. Seiring waktu, Hanuel akan memahami cara kerja seluruh kemampuan tersebut. Dengan senyum tipis, sosok misterius mengatakan bahwa dirinya menantikan kerjasama dengan Hanuel. Sesaat kemudian, gerbang itu perlahan tertutup. Setelah kejadian itu, Hanuel masih sulit mempercayai semua yang baru saja dialaminya. Untuk memastikan dirinya tidak sedang bermimpi, Hanuel bahkan mencubit pipinya sendiri. Rasa sakit yang terasa membuat Hanuel sadar bahwa semua itu benar-benar nyata. Hanuel kemudian kembali memikirkan sosok misterius dan penonton satu. Menurutnya, keduanya pasti memiliki hubungan tentang kebangkitan kembali yang dialaminya. Dari situ, sebuah pertanyaan kembali muncul di benaknya. Apakah sosok yang disebut sang penguasa itu benar-benar penguasa yang memegang tahta? Semakin dipikirkan, Hanuel justru semakin tidak menemukan jawabannya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul. 50 emas telah ditambahkan. Tidak lama kemudian, notifikasi berikutnya kembali muncul. Syarat penggunaan kemampuan telah terpenuhi. Kemampuan bersepakat dengan sang penguasa berhasil diaktifkan. Melihat pemberitahuan itu, Hanuel langsung terpaku. Penantian yang sejak tadi membuatnya penasaran akhirnya terjawab. Beberapa saat kemudian, sebuah jendela baru muncul di hadapan Hanuel. Di dalamnya terdapat daftar monster yang dapat direkrut menggunakan emas yang dimilikinya. Dengan 50 emas yang dimiliki sekarang, Hanuel dapat memilih beberapa monster tingkat rendah, seperti goblin. Melihat daftar itu, Hanuel kembali terkejut. Jendela tersebut hampir sama persis dengan menu pekerja di dalam game Monster Block Monster. Mulai dari goblin, serigala, ogre, hingga berbagai monster lainnya, hanya terdapat sedikit perbedaan. Namun, menurutnya, hampir seluruh tampilannya sama seperti yang selama ini dilihatnya di dalam game. Melihat kesamaan itu, Hanuel langsung menarik sebuah kesimpulan. Jika sistem ini bekerja seperti di dalam game, berarti monster yang dipekerjakan bukan sekadar data, melainkan dapat dipanggil ke dunia nyata untuk bertarung. Menyadari kemungkinan tersebut, senyum tipis mulai menghiasi wajah Hanuel. Statistik Hanuel memang tetap rendah. Namun, jika para monster itu dapat bertarung menggantikannya, kelemahan tersebut bukan lagi masalah yang tidak bisa diatasi. Tanpa membuang waktu, Hanuel segera membuka daftar monster yang dapat direkrut. Karena hanya memiliki 50 emas, satu-satunya monster yang dapat direkrut hanyalah budak goblin. Namun, ketika terus menggulir daftar tersebut, Hanuel kembali dibuat terkejut. Di bagian paling bawah, terdapat satu nama yang sangat dikenalnya. Sang Penguasa. Karakter yang kemarin membantai gelombang monster ke-700 ternyata juga dapat direkrut. Sayangnya, jumlah emas yang dibutuhkan begitu besar, hingga Hanuel bahkan tidak berani membayangkannya. Dengan berat hati, Hanuel mengurungkan niatnya. Namun, pertanyaan lain kembali muncul. Jika sistem ini benar-benar sama seperti Monster Block Monster, lalu bagaimana cara memperoleh emas? Hanuel terus berpikir hingga akhirnya teringat pada mekanisme di dalam game. Di sana, emas hanya bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu menyelesaikan dungeon atau memburu monster dan menjual hasil buruannya. Menyadari hal itu, Hanuel langsung memahami jawabannya. Jika sistem ini mengikuti aturan yang sama, berarti Hanuel harus memperoleh emas dengan memburu monster di dunia nyata. Namun, pikiran itu segera membuat Hanuel cemas. Dengan statistik yang dimilikinya sekarang, menghadapi monster tingkat rendah sekalipun bukanlah perkara mudah. Karena itu, Hanuel memutuskan untuk merekrut budak goblin. Saat ini, hanya itulah satu-satunya harapan yang dimilikinya. Tanpa ragu, Hanuel langsung menekan tombol rekrut. Beberapa saat kemudian,
Sistem memberikan notifikasi bahwa budak goblin telah berhasil direkrut. Notifikasi berikutnya segera muncul. Monster yang telah direkrut dapat dipanggil kembali tanpa menggunakan emas. Sesaat setelah pemberitahuan itu muncul, tekanan yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Hanuel sontak menahan tekanannya. Aura yang dipancarkan terasa begitu berat, hingga membuat tubuh Hanuel menegang. Hanuel sama sekali tidak mengerti sejak kapan seekor budak goblin mampu memancarkan tekanan sekuat itu. Beberapa detik kemudian, sesosok goblin perlahan muncul di hadapan Hanuel. Melihat sosok itu, Hanuel langsung terdiam. Beberapa saat kemudian, cerita beralih ke gedung Asosiasi Hunter. Di dalam gedung, Hanuel sedang berhadapan dengan seorang pegawai untuk mengajukan izin beroperasi sebagai Hunter Solo. Mendengar permintaan tersebut, pegawai itu kembali memastikan bahwa Hanuel, seorang Hunter peringkat E, benar-benar ingin menjalankan misi seorang diri. Hanuel langsung menganggukkan kepala. Hanuel menegaskan agar dirinya segera didaftarkan sebagai Hunter Solo. Pegawai itu kemudian membuka daftar misi yang tersedia. Saat ini terdapat 4 permintaan yang dapat dipilih Hanuel. Pegawai itu lalu menawarkan untuk memperlihatkan seluruh daftarnya. Tanpa berpikir lama, Hanuel langsung menunjuk salah satu misi. Melihat pilihan tersebut, raut wajah pegawai itu langsung berubah serius. Menurut pegawai itu, area misi tersebut termasuk wilayah berbahaya, sehingga pasukan pendukung tidak akan bisa datang dengan cepat apabila terjadi keadaan darurat. Karena itu, dia kembali memastikan apakah Hanuel benar-benar yakin menerima misi tersebut. Hanuel hanya mengangguk setuju. Melihat keputusan Hanuel, pegawai itu hanya bisa menghela napas. Menurutnya, seorang Hunter peringkat E yang memilih berburu sendirian hanyalah tindakan yang gegabah. Meskipun begitu, pegawai itu tetap memproses permintaan Hanuel. Setelah itu, dia menyampaikan bahwa proses pendaftaran telah selesai. Seluruh informasi mengenai misi tersebut akan segera dikirimkan ke Hanuel. Setelah itu, pegawai itu meminta Hanuel menempelkan ibu jarinya pada mesin verifikasi untuk memastikan identitasnya. Hanuel segera mengikuti instruksi tersebut. Sambil menunggu proses verifikasi selesai, pegawai itu memberitahukan bahwa Hanuel dapat langsung berangkat setelah proses tersebut selesai. Namun, jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, Hanuel dapat menyampaikannya sekarang. Mendengar hal itu, Hanuel hanya menggeleng pelan. Tidak lama kemudian, mesin mengeluarkan bunyi yang menandakan proses verifikasi telah berhasil diselesaikan. Pegawai itu kemudian mengatakan bahwa Hanuel sudah dapat berangkat. Hanuel pun meninggalkan gedung Asosiasi Hunter dengan senyum tipis. Hari ini menjadi awal dari perjalanan barunya sebagai seorang Hunter. Meskipun rasa gugup masih memenuhi pikirannya, semangat Hanuel jauh lebih besar untuk menghadapi misi pertamanya. Beberapa saat kemudian, cerita beralih ke sebuah desa yang berada di kaki gunung. Hanuel datang ke tempat itu untuk menjalankan misi pertamanya sebagai Hunter Solo. Misi yang diterimanya adalah membasmi sekelompok goblin yang bermukim di gunung belakang desa. Misi tersebut merupakan permintaan langsung dari penduduk desa dan dikategorikan sebagai misi peringkat E. Di tengah perjalanan menuju lokasi, seseorang tiba-tiba memanggil Hanuel dengan nada panik. Sesampainya di hadapan Hanuel, kepala desa langsung membungkukkan badannya sebagai tanda hormat. Dia mengucapkan terima kasih karena Hanuel bersedia datang membantu desa yang terpencil ini. Dengan senyum canggung, Hanuel mengatakan bahwa tidak perlu berterima kasih. Menurutnya, membantu orang lain memang sudah menjadi tugas seorang hunter. Hanuel kemudian bertanya apakah keberadaan para goblin benar-benar membuat desa mengalami banyak kesulitan. Mendengar pertanyaan itu, kepala desa menganggukkan kepala. Menurut kepala desa, selama 1 minggu terakhir tidak ada seorang pun yang berani pergi ke gunung, karena seluruh jalur telah dikuasai oleh para goblin. Mendengar penjelasan tersebut, Hanuel langsung memahami mengapa tidak ada hunter yang menerima misi ini. Bagi kebanyakan hunter, datang jauh-jauh ke desa terpencil hanya untuk memburu goblin tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan. Dengan tatapan penuh harap, kepala desa kemudian bertanya apakah Hanuel benar-benar mampu membasmi seluruh goblin seorang diri. Menurutnya, goblin-goblin itu jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan. Kepala desa khawatir Hanuel justru akan terluka. Mendengar kekhawatiran itu, Hanuel tetap menjawab dengan tenang. Hanuel berjanji tidak akan membiarkan goblin-goblin itu mengancam desa ataupun dirinya sendiri. Jawaban tersebut membuat kepala desa kembali membungkukkan badannya sebagai ungkapan terima kasih atas kesediaan Hanuel membantu desa mereka. Setelah menenangkan kepala desa yang terus mengucapkan terima kasih, Hanuel segera memasuki hutan di belakang desa, tempat para goblin dilaporkan bermunculan. Hanuel terus menyusuri hutan dengan waspada. Namun, cukup lama mencari, Hanuel tidak menemukan satupun jejak goblin. Beberapa saat kemudian, suara tawa yang kasar terdengar dari kejauhan. Mendengar suara itu, Hanuel langsung mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara. Di hadapannya, sekelompok goblin sedang berkumpul di sebuah pemandian umum desa. Namun, yang membuat Hanuel terkejut bukanlah jumlah mereka. Para goblin itu justru terlihat sedang meminum air dari pemandian tersebut.
Melihat pemandangan itu, Hanuel langsung menunjukkan ekspresi jijik. Hanuel bahkan membayangkan air bekas para penduduk yang mandi kini, malah diminum oleh para goblin. Meskipun begitu, Hanuel justru merasa situasi itu menguntungkan. Setidaknya, seluruh goblin kini berkumpul di satu tempat. Tanpa membuang waktu, Hanuel segera membuka jendela penyimpanan sistem. Hari ini, Hanuel ingin mencoba monster pertama yang telah direkrutnya. Hanuel kemudian mengeluarkan sebuah bola pemanggil dan melemparkannya ke arah para goblin. Bola itu melesat dengan cepat. Namun, tepat di depan para goblin, bola tersebut tiba-tiba berhenti dan melayang tanpa bereaksi sedikit pun. Para goblin hanya memandanginya dengan wajah kebingungan. Hanuel pun ikut terpaku. Hanuel sama sekali tidak mengerti mengapa item itu tidak memberikan respons. Beberapa saat kemudian, perhatian para goblin perlahan beralih kepada Hanuel. Tatapan mereka berubah tajam. Melihat hal itu, jantung Hanuel langsung berdegup semakin cepat. Hanuel mulai bertanya-tanya apakah dirinya salah menggunakan item tersebut. Bahkan, Hanuel sempat mengeluhkan sistem yang menurutnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Para goblin langsung berlari ke arah Hanuel dengan kecepatan tinggi. Melihat mereka semakin mendekat, Hanuel hanya bisa mengepalkan tangan. Hanuel tahu statistiknya sangat rendah, tetapi tidak ada pilihan selain bertarung dengan kekuatannya sendiri. Saat salah satu goblin sudah berada tepat di hadapan Hanuel dan bersiap melancarkan serangan, Hanuel juga mengepalkan tangannya, bersiap menghantamkan pukulannya. Ketika keduanya sudah saling berhadapan dan serangan tinggal terlepas. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul. Budak goblin berhasil dipanggil. Seketika, tubuh goblin yang berada di hadapan Hanuel terpental dengan keras hingga tubuhnya terluka. Pelakunya adalah seekor goblin bertudung hitam yang kini muncul secara tiba-tiba. Hanya dengan satu pukulan, goblin itu langsung melumpuhkan lawannya. Melihat sosok tersebut, Hanuel langsung menyadari bahwa itulah budak goblin yang dipanggilnya. Namun, Hanuel kembali terdiam. Goblin itu terasa begitu familiar. Pikiran Hanuel seketika kembali ke masa ketika pertama kali memainkan monster blok monster. Monster pertama yang direkrut Hanuel saat itu juga merupakan seorang budak goblin. Karena merasa sangat menyayanginya, Hanuel memberikan seluruh perlengkapan terbaik dan berbagai item langka yang dimilikinya kepada monster tersebut. Berkat monster itu, Hanuel bahkan berhasil menaklukkan 100 gelombang monster hanya dengan satu unit monster. Hanuel tidak mungkin melupakan nama monster yang selalu menemaninya sejak awal permainan. Namanya adalah Joko. Bahkan, statistik Joko benar-benar berada di luar dugaan. Seluruh atributnya telah mencapai peringkat A. Melihat hal itu, Hanuel langsung menyadari bahwa Joko bukan lagi budak goblin biasa, melainkan monster yang telah tumbuh menjadi sosok yang jauh melampaui spesiesnya. Joko langsung mengayunkan pedangnya tanpa memberi kesempatan lawannya bereaksi. Seketika sebuah tebasan kuat melesat. Dalam sekejap, kepala goblin itu hilang seketika. Belum sempat tubuhnya jatuh, Joko kembali melompat lalu menendang tubuh goblin itu hingga menghantam tanah dengan keras. Melihat pemandangan tersebut, goblin yang tersisa langsung diliputi kepanikan. Tatapannya dipenuhi rasa takut saat merasakan aura mengerikan yang memancar dari tubuh Joko. Menurut goblin itu, lawan di hadapannya bukanlah musuh yang mungkin dapat dikalahkan. Tanpa berpikir panjang, goblin itu langsung berbalik melarikan diri. Melihat mangsanya kabur, Joko segera mengejar. Dalam sekejap, kemampuan kepakan gagak diaktifkan. Kecepatan Joko meningkat drastis, hingga jarak di antara mereka langsung dekat. Goblin itu bahkan tidak sempat menoleh. Seketika, tebasan Joko menghantam tubuhnya. Tubuh goblin itu langsung terpotong-potong tanpa mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Melihat semua itu, Hanuel hanya bisa terpaku. Hanuel benar-benar tidak menyangka budak goblin yang selama ini dibesarkannya memiliki kekuatan sebesar itu. Dengan senyum puas, Hanuel memuji Joko karena telah menyelesaikan semuanya dengan sangat baik. Namun, Joko justru mengulurkan tangannya ke arah Hanuel. Melihat tingkah itu, Hanuel tampak sedikit kebingungan. Hanuel kemudian bertanya apakah Joko ingin dipeluk. Joko langsung menganggukkan kepalanya pelan. Melihat wajah Joko yang terlihat polos dan menggemaskan, Hanuel hanya bisa tersenyum heran. Hanuel bahkan mulai bertanya-tanya apakah semua monster panggilannya nanti juga memiliki tingkah seperti ini. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul. Afinitas Joko sekarang 20/100. Melihat notifikasi itu, Hanuel kembali dibuat bingung. Menurutnya, ini bukan game simulasi kencan. Jadi mengapa sistem sampai memiliki fitur afinitas? Tidak lama kemudian, sistem kembali memberikan penjelasan. Saat afinitas mencapai batas maksimum, pengguna akan memperoleh kemampuan baru. Membaca pemberitahuan tersebut, mata Hanuel langsung membelalak. Hanuel sama sekali tidak menyangka bahwa meningkatkan afinitas dengan monster ternyata dapat menghadiahkan kemampuan baru. Tanpa ragu, Hanuel langsung memeluk Joko sambil mengusap kepalanya dengan penuh rasa sayang. Hanuel terus memuji bahwa Joko sangat hebat, sangat kuat, dan benar-benar dapat diandalkan.
Di dalam hati, Hanuel bahkan mulai berpikir, jika cara ini dapat memberinya kemampuan baru, Hanuel tidak keberatan memuji Joko setiap hari. Beberapa saat kemudian, notifikasi sistem kembali muncul. Afinitas Joko meningkat 10 poin. Setelah memastikan seluruh goblin telah terbunuh, Hanuel segera memeriksa hasil buruannya. Namun, tidak satupun goblin itu menjatuhkan jarahan. Hal tersebut langsung membuat Hanuel merasa heran karena menurut pengetahuannya, mengalahkan monster seharusnya menjadi cara untuk memperoleh emas. Menyadari kebingungan Hanuel, Joko kemudian mengatakan sesuatu menggunakan bahasa goblin seolah ingin memberikan penjelasan. Sayangnya, Hanuel sama sekali tidak memahami ucapan tersebut. Karena tidak dapat menjelaskan dengan kata-kata, Joko langsung mengambil tindakan. Joko berjongkok di samping bangkai-bangkai goblin, sebuah batu kecil berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh goblin itu. Joko kembali melakukan hal yang sama pada goblin lainnya, hingga akhirnya membawa 3 batu dan memperlihatkannya kepada Hanuel. Melihat ketiga batu itu, Hanuel langsung dipenuhi rasa penasaran. Menurutnya, benda tersebut bukanlah batu biasa karena memancarkan energi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah itu, Joko memberi isyarat agar Hanuel melihat ke belakang. Saat Hanuel menoleh, sebuah gerbang kecil tiba-tiba muncul begitu saja. Pemandangan itu kembali membuat Hanuel terkejut, karena gerbang tersebut jauh lebih kecil dibandingkan gerbang dungeon yang selama ini dikenal. Tanpa membuang waktu, Joko langsung melemparkan ketiga batu itu ke dalam gerbang. Sesaat setelah melewati gerbang, seluruh kristal langsung menghilang. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem pun muncul. Berhasil menjual 3 batu mana tingkat rendah. Tidak lama kemudian, notifikasi berikutnya kembali muncul. Sang penguasa telah memberikan 30 emas. Melihat notifikasi itu, Hanuel akhirnya memahami cara kerja sistem tersebut. Ternyata monster di dunia nyata tidak menjatuhkan jarahan seperti di dalam game. Sebagai gantinya, monster menghasilkan batu mana yang dapat dijual untuk ditukarkan menjadi emas. Setelah mengetahui hal tersebut, Hanuel kemudian mengelus kepala Joko sambil memuji karena telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Mendengar pujian itu, Joko langsung tersenyum malu hingga wajahnya memerah. Tidak lama kemudian, sistem kembali memberikan notifikasi. Afinitas Joko meningkat 5 poin. Melihat afinitas Joko kembali bertambah, Hanuel semakin yakin bahwa memperlakukan monster panggilannya dengan baik memang membawa manfaat. Kini Hanuel bukan hanya berhasil menyelesaikan misi pertama, tetapi juga menemukan cara untuk memperoleh emas. Karena urusannya telah selesai, Hanuel pun bersiap kembali ke desa untuk mengambil bukti penyelesaian misi. Namun, tepat ketika Hanuel hendak melangkah, sebuah suara keras tiba-tiba mengguncang kawasan hutan. Mendengar suara itu, Hanuel dan Joko langsung menoleh ke arah asal suara. Suara tersebut terdengar sangat dekat, seolah berasal dari area yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Menyadari keadaan itu, firasat Hanuel langsung berubah buruk. Menurutnya, suara sebesar itu hampir pasti berasal dari seekor monster yang jauh lebih berbahaya. Suasana di sekitar langsung berubah tegang. Hutan yang semula tenang mendadak dipenuhi keheningan yang mencekam, seolah sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Beberapa saat kemudian, suara benturan keras mulai terdengar dari kejauhan. Sosok yang belum terlihat itu menerobos pepohonan tanpa melambat sedikit pun, hingga batang-batang pohon tumbang satu persatu. Melihat kerusakan sebesar itu, Hanuel langsung diliputi kecemasan. Hanuel menyadari bahwa monster yang mendekat jelas bukan goblin biasa. Menurutnya, hanya monster berukuran sangat besar yang mampu menghancurkan pepohonan semudah itu. Tidak lama kemudian, dugaan Hanuel terbukti. Sesosok monster bertubuh raksasa akhirnya muncul di hadapan Hanuel dan Joko. Melihat wujud monster itu, napas Hanuel seketika tertahan. Hanuel langsung mengenali bahwa monster tersebut adalah seekor ogre. Berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, ogre merupakan monster yang biasanya hanya muncul dalam misi peringkat B atau yang lebih tinggi. Karena itulah, Hanuel tidak mengerti mengapa monster seperti itu bisa muncul di area misi peringkat E. Namun, perhatian Hanuel segera tertuju pada sesuatu yang jauh lebih aneh. Tubuh ogre itu dipenuhi luka tebasan yang sangat dalam. Bahkan, salah satu bekas tebasan terlihat tepat mengenai bagian vitalnya, seolah ogre tersebut baru saja melewati pertarungan hidup dan mati. Melihat keadaan itu, Hanuel sempat menduga ogre tersebut baru saja kabur dari sebuah pertempuran. Sayangnya, dugaan itu sama sekali tidak membuat Hanuel merasa lega. Menurutnya, seberapa parah pun luka yang diderita, ogre tetaplah monster peringkat B yang sanggup membunuh mereka dengan mudah. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Sisa waktu pemanggilan Joko, 3 menit sebelum kembali ke kastil sang penguasa. Membaca notifikasi itu, kecemasan Hanuel semakin bertambah. Satu-satunya monster yang dapat diandalkan akan segera menghilang. Akibatnya, Hanuel mulai bertanya-tanya apakah pilihan terbaik saat ini adalah melarikan diri. Namun, sebelum Hanuel sempat mengambil keputusan, Joko justru melangkah maju tanpa menunggu perintah. Dengan keyakinan penuh, Joko berdiri tepat di hadapan ogre,
seolah tidak sedikit pun merasa gentar menghadapi monster yang berkali-kali lebih besar darinya. Sesaat kemudian, Joko menoleh ke arah Hanuel. Tatapan itu seolah mengatakan agar Hanuel mempercayakan semuanya kepadanya. Melihat tekad Joko, Hanuel tidak mengatakan apapun. Hanuel memilih mempercayai Joko, karena menurutnya, itulah satu-satunya harapan yang masih tersisa. Tanpa membuang waktu, Joko langsung mengaktifkan kemampuan kepakan gagak. Dalam sekejap, tubuh Joko melesat dengan kecepatan tinggi hingga sudah berada tepat di hadapan Ogre. Tanpa ragu, Joko langsung mengangkat pentungan, bersiap melancarkan serangan. Sementara itu, Ogre mengeluarkan raungan mengerikan yang mengguncang hutan. Tidak berhenti di sana, Ogre segera mengenggam sebatang pohon besar, lalu mengayunkannya ke arah Joko dengan kekuatan penuh. Seketika, hantaman dahsyat meluncur ke arah Joko. Namun, Joko dengan mudah menghindari serangan tersebut. Joko melompat tinggi hingga tubuhnya melayang di atas kepala Ogre. Melihat serangannya gagal mengenai sasaran, Ogre langsung membelalakan mata karena terkejut. Pada saat yang sama, Joko menggenggam erat pentungan kayunya. Dengan memanfaatkan lompatan itu, Joko langsung menerjang turun ke arah Ogre. Semakin mendekat, aura yang memancar dari tubuh Joko berubah semakin menekan. Seketika, sebuah pukulan telak menghantam tubuh Ogre. Namun, Ogre itu masih bisa menahan pukulan tersebut menggunakan kedua tangannya. Namun, beberapa saat kemudian, wajah Ogre berubah. Ogre merasakan kekuatan Joko terus menekan tubuhnya, hingga kedua lengannya mulai bergetar hebat. Ogre berusaha bertahan sekuat tenaga, tetapi kekuatan itu jauh melampaui dugaannya. Dalam sekejap, suara patahan tulang rusuk Ogre menggema di seluruh area. Tekanan itu terus menghantam tanpa memberi kesempatan Ogre untuk bertahan. Tidak lama kemudian, lengan Ogre ikut patah karena tetap berusaha menahan kekuatan Joko yang jauh melampaui batas kemampuannya. Meski begitu, Joko tidak menghentikan serangannya. Tekanan yang dipancarkan Joko terus bertambah kuat hingga tanah di sekitar mereka mulai retak akibat benturan tersebut. Di sisi lain, Hanuel yang berdiri tidak jauh dari sana, bahkan ikut terhempas oleh gelombang tekanan yang dilepaskan Joko. Beberapa saat kemudian, tubuh Ogre akhirnya tidak lagi mampu bertahan. Monster itu langsung ambruk ke tanah dan kehilangan kesadaran. Senyum puas langsung terlihat di wajah Joko. Sementara itu, Hanuel hanya bisa terpaku menyaksikan hasil pertarungan itu. Hanuel sama sekali tidak menyangka Joko memiliki kekuatan sebesar ini. Tanpa berpikir panjang, Hanuel segera menghampiri Joko. Sambil menggenggam tangan Joko, Hanuel memuji bahwa Joko benar-benar sangat hebat. Mendengar pujian tersebut, Joko langsung membalas dengan senyum bahagia. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Sisa waktu pemanggilan Joko, 5 detik sebelum kembali ke kastil sang penguasa. Joko kemudian mengambil batu mana dari tubuh Ogre yang telah dikalahkan, lalu menyerahkannya kepada Hanuel. Melihat tindakan itu, Hanuel mengucapkan terima kasih. Sebelum Joko menghilang, Hanuel juga berpamitan sampai jumpa bertemu kembali. Tidak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul. Budak Goblin telah kembali ke kastil sang penguasa. Sesaat setelah pemberitahuan itu muncul, tubuh Joko perlahan menghilang dan hanya menyisakan bola pemanggilannya. Sistem kemudian kembali memberikan notifikasi bahwa Joko baru dapat dipanggil lagi setelah waktu jeda selama 24 jam berakhir. Setelah Joko pergi, perhatian Hanuel tertuju pada batu mana milik Ogre. Hanuel mulai penasaran berapa banyak emas yang akan diperoleh jika batu mana dari monster sekuat itu dijual. Menurutnya, ini merupakan keberuntungan yang luar biasa. Namun, Hanuel kembali kebingungan karena tidak mengetahui cara memunculkan gerbang penjualannya. Seolah memahami kebingungan Hanuel, gerbang kecil itu kembali muncul dengan sendirinya. Melihat hal tersebut, Hanuel langsung menyadari bahwa gerbang itu akan muncul setiap kali Hanuel memperoleh batu mana. Tanpa membuang waktu, Hanuel segera melemparkan batu mana Ogre ke dalam gerbang. Beberapa saat kemudian, sistem memberikan notifikasi. Berhasil menjual 1 batu mana tingkat rendah menengah. Notifikasi berikutnya langsung menyusul. Sang penguasa telah memberikan 100 emas. Tidak berhenti sampai di sana, sistem kembali menampilkan pemberitahuan bahwa jumlah emas milik Hanuel kini menjadi 130 emas. Namun, kejutan ternyata masih belum berakhir. Sistem kembali mengirimkan notifikasi bahwa karena Hanuel berhasil menjual batu mana yang mengandung jiwa Ogre untuk pertama kalinya, Hanuel memperoleh hadiah bonus. Membaca pemberitahuan tersebut, Hanuel tampak sedikit terkejut. Hanuel mulai bertanya-tanya hadiah tambahan seperti apa yang akan diterimanya. Beberapa saat kemudian, sistem kembali memberikan jawaban. Sang penguasa kastil memberikan 1 tiket gacha premium. Melihat hadiah itu, Hanuel langsung mengenalinya. Di dalam game Monster Block Monster, tiket gacha premium merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh perlengkapan langka. Sayangnya, peluang mendapatkan item bagus terkenal sangat rendah hingga para pemain menjulukinya sebagai sistem gacha paling kejam. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang kembali terbuka dan memunculkan sebuah peti.
Hanuel segera mengambil peti tersebut sambil menyadari bahwa itulah hadiah yang baru saja diberikan. Awalnya, Hanuel mengira seluruh item dari sistem hanya dapat digunakan oleh monster panggilannya. Namun, sistem kembali memberikan penjelasan bahwa seluruh perlengkapan yang diperoleh melalui gacha juga dapat digunakan oleh pemain. Mendengar penjelasan itu, Hanuel pun berpikir, jika pemain juga dapat menggunakan perlengkapan tersebut, berarti perlengkapan yang dahulu mampu mengubah goblin biasa menjadi monster sekuat Joko juga dapat dikenakan oleh Hanuel sendiri. Menyadari kemungkinan itu, secercah harapan kembali muncul di dalam hati Hanuel. Menurutnya, mungkin inilah kesempatan yang selama ini ditunggu untuk mengubah nasibnya. Sementara itu, tidak jauh dari lokasi tersebut, sebuah tim hunter sedang mengejar seekor ogre yang melarikan diri. Tanpa mengetahui bahwa monster itu telah lebih dahulu dikalahkan, mereka terus mengikuti jejaknya hingga tiba di tempat tersebut. Melihat kedatangan para hunter, Hanuel langsung mengurungkan niatnya untuk menggunakan tiket gacha premium. Hanuel tidak ingin memperlihatkan kemampuan aneh miliknya di depan orang lain. Di sisi lain, seorang pria berambut hitam yang memimpin pengejaran tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tatapannya membeku saat melihat ogre yang mereka buru telah tergeletak tak bernyawa. Melihat reaksi tersebut, seorang wanita berambut abu-abu di belakangnya segera bertanya mengapa pria itu berhenti. Namun, saat pandangannya ikut tertuju ke arah bangkai ogre, wanita itu juga terdiam karena terkejut. Monster yang selama ini mereka kejar ternyata telah dikalahkan lebih dahulu. Yang lebih mengejutkan lagi, di sekitar bangkai ogre hanya berdiri seorang hunter peringkat E. Pemandangan itu membuat seluruh tim hunter terpaku. Menurut mereka, hampir mustahil seorang hunter peringkat E mampu mengalahkan seekor ogre sendirian. Sementara itu, Hanuel langsung mengenali wanita berambut abu-abu tersebut. Wanita itu adalah Suah, pemimpin tim 2 peringkat A dari Serikat Pungbaek. Menyadari siapa yang baru saja datang, Hanuel secara refleks memalingkan wajahnya. Menurutnya, besar kemungkinan tim tersebut sedang memburu ogre yang baru saja dikalahkannya. Jika dugaan itu benar, situasinya pasti akan menjadi sangat merepotkan. Tidak lama kemudian, Suah melangkah mendekati Hanuel bersama anggota timnya, hingga tanpa sadar mengepung Hanuel dari berbagai arah. Dengan tatapan tajam, Suah menjelaskan bahwa ogre tersebut merupakan spesies anomali yang selama ini menjadi target perburuan timnya. Setelah itu, Suah langsung bertanya apakah hunter peringkat E di hadapannya adalah orang yang telah mengalahkan ogre tersebut seorang diri. Mendengar pertanyaan itu, Hanuel semakin cemas. Hanuel mulai berpikir bahwa Suah mungkin menganggap dirinya telah merebut monster buruan timnya. Jika dugaan itu benar, Hanuel tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi yang semakin menegangkan tersebut. Di sisi lain, Suah masih memandangi bangkai ogre dengan tatapan penuh kebingungan. Suah sama sekali tidak menyangka pemandangan seperti itu akan terjadi. Menurutnya, meskipun ogre tersebut telah terluka parah, monster itu tetap berada di tingkat kekuatan peringkat B. Bahkan, timnya sendiri harus bersusah payah hanya untuk mendekati monster tersebut. Karena alasan itulah, Suah sulit mempercayai bahwa seorang hunter peringkat E mampu mengalahkannya seorang diri. Semakin memikirkan hal itu, Suah justru semakin yakin bahwa pria di hadapannya pasti menyembunyikan kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Menurut Suah, seseorang yang mampu mengalahkan ogre seperti itu seharusnya memiliki kekuatan setara hunter peringkat A. Karena belum mengetahui identitas maupun kemampuan sebenarnya, Suah memutuskan lebih baik tidak menjadikan pria tersebut sebagai musuh dan memilih mencari informasi terlebih dahulu. Dengan senyum ramah, Suah kemudian memperkenalkan dirinya sebagai anggota Serikat Pungbaek. Hanuel membalas uluran tangan Suah sambil memperkenalkan dirinya dengan tenang. Namun, tepat setelah keduanya berjabat tangan, konstelasi milik Suah tiba-tiba menunjukkan ketertarikan yang sangat besar kepada Hanuel. Hal itu langsung membuat Suah kembali kebingungan. Menurutnya, pria di hadapannya terlihat sangat biasa. Namun, konstelasinya justru memberikan reaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan Hanuel, Suah semakin yakin harus mencari tahu siapa sebenarnya pria tersebut. Tanpa membuang waktu, Suah langsung bertanya apakah Hanuel benar-benar mengalahkan ogre itu seorang diri. Hanuel pun mengangguk membenarkannya. Mendengar jawaban tersebut, Suah menjelaskan bahwa ogre itu merupakan target buruan yang berhasil lolos dari pengejaran timnya. Timnya terus mengejar monster tersebut karena khawatir ogre itu akan menyerang wilayah sekitar. Beruntung, Hanuel berhasil menghentikannya sebelum hal buruk terjadi. Mendengar penjelasan itu, Hanuel hanya tersenyum tipis. Menurutnya, semua itu hanyalah keberuntungan semata. Namun, Suah sama sekali tidak mempercayainya. Menurutnya, monster seperti ogre tidak mungkin dikalahkan hanya karena keberuntungan. Suah semakin yakin Hanuel sedang menyembunyikan sesuatu. Karena alasan itulah, Suah memutuskan menyerahkan seluruh hak atas ogre tersebut kepada Hanuel. Keputusan itu justru membuat Hanuel kebingungan. Menurutnya, seharusnya tim Suah berhak atas monster itu karena merekalah yang lebih dahulu mengejarnya. Karena merasa keputusan itu terlalu mudah diberikan, Hanuel langsung menanyakan alasannya.
Suah kemudian menjelaskan bahwa Serikat Pumbaek akan mengurus seluruh proses pembayaran dan penanganan bangkai Ogre. Lagi pula, Hanuel adalah orang yang berhasil mengalahkan monster tersebut, sehingga seluruh hak memang seharusnya menjadi miliknya. Mendengar penjelasan itu, Hanuel semakin heran. Menurutnya, pada dasarnya dirinya telah mengambil target buruan mereka. Karena itulah, Hanuel tidak mengerti mengapa Suah masih bersikap sebaik itu. Dengan raut wajah serius, Suah kemudian mengatakan bahwa sebagai gantinya, Suah menginginkan satu hal dari Hanuel. Suasana di sekitar mereka langsung menjadi hening. Hanuel sudah menduga akan ada permintaan seperti itu. Namun, dugaan Hanuel langsung meleset. Suah kemudian mengeluarkan ponselnya. Dengan tatapan penuh harap, Suah mengarahkannya kepada Hanuel. Melihat tindakan yang tidak biasa itu, seluruh anggota tim Suah ikut terkejut. Dengan wajah yang sedikit memerah, Suah akhirnya meminta Hanuel memberikan nomor ponselnya. Permintaan sederhana itu justru membuat Hanuel terpaku. Hanuel sama sekali tidak menyangka bahwa hanya itu yang diinginkan Suah. Beberapa saat kemudian, cerita kembali beralih ke desa. Kepala desa langsung menyambut Hanuel dengan penuh rasa syukur. Kepala desa terus mengucapkan terima kasih karena Hanuel telah membebaskan desa dari ancaman para goblin. Mendengar ucapan tersebut, Hanuel membalas dengan senyum hangat. Hanuel juga merasa lega karena mulai hari ini penduduk desa akhirnya dapat kembali pergi ke gunung dengan aman. Karena merasa sangat berutang budi, kepala desa berniat memberikan balas jasa kepada Hanuel. Namun, sebelum kepala desa menyelesaikan ucapannya, Hanuel lebih dahulu memotong pembicaraan. Hanuel mengatakan bahwa ada satu hal yang ingin diketahui. Mendengar itu, kepala desa menjadi penasaran dengan pertanyaan Hanuel. Dengan penuh harap, Hanuel kemudian menanyakan letak monumen latihan yang terkenal di desa tersebut. Beberapa saat kemudian, Hanuel mulai berjalan mencari monumen latihan. Sebelum datang ke desa ini, Hanuel memang telah mencari berbagai informasi mengenai tempat tersebut. Kepala desa juga telah menunjukkan jalan yang harus dilewati agar Hanuel dapat menemukannya. Menurut cerita yang beredar, monumen latihan merupakan tempat yang membawa keberuntungan. Siapapun yang membutuhkan sedikit keberuntungan dipercaya akan memperoleh berkah di tempat itu. Meskipun begitu, Hanuel sebenarnya tidak terlalu mempercayai rumor tersebut. Namun, Hanuel tetap memutuskan menggunakan tiket gacha premium di monumen latihan. Menurutnya, tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu tempat itu benar-benar dapat menambah keberuntungannya. Tiba-tiba, ponsel Hanuel berdering. Hanuel segera melihat layar, dan ternyata pesan itu berasal dari Suah. Membaca pesan tersebut, Hanuel sedikit terkejut. Suah memberitahukan bahwa sesuai janji sebelumnya, Serikat Pumbaek akan mengurus bangkai Ogre milik Hanuel. Jika Hanuel membutuhkan sesuatu, Hanuel hanya perlu menghubungi Suah atau datang langsung ke Serikat. Melihat pesan itu, Hanuel tidak menyangka Suah benar-benar menepati ucapannya. Namun, Hanuel tidak ingin memikirkan hal tersebut terlalu lama. Perhatian Hanuel kini sepenuhnya tertuju pada tiket gacha premium yang berada di tangannya. Di dalam hati, Hanuel masih sulit percaya bahwa peti gacha dari game kini benar-benar berada di dunia nyata. Menurutnya, meskipun peluang mendapatkan item bagus sangat kecil, kesempatan untuk memperoleh perlengkapan peringkat S tetap ada. Karena itulah, Hanuel mulai berharap keberuntungan kali ini berpihak kepadanya. Tidak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi. Apakah Anda ingin menggunakan tiket gacha premium? Tanpa ragu, Hanuel langsung menyetujuinya. Sesaat kemudian, peti itu perlahan terbuka dan memancarkan cahaya yang sangat terang. Beberapa detik kemudian, warna cahaya tersebut berubah menjadi emas. Melihat perubahan itu, Hanuel langsung teringat sistem gacha di dalam game. Menurutnya, setiap warna cahaya melambangkan tingkatan item yang berbeda, dan perlengkapan terbaik berada di peringkat S. Karena peti itu kini memancarkan cahaya emas, Hanuel langsung dipenuhi harapan. Hanuel mulai berpikir bahwa mungkin kali ini dirinya benar-benar akan memperoleh item peringkat S. Namun, harapan itu kembali berubah saat warna cahaya di dalam peti tiba-tiba berganti sekali lagi. Wajah Hanuel langsung dipenuhi keterkejutan sambil menunggu apa yang akan muncul dari dalam peti tersebut. Beberapa saat kemudian, cerita beralih ke rumah Hanuel. Di dalam rumah, Hanuel duduk di depan komputer sambil memikirkan masalah yang terus mengganggu pikirannya. Meskipun kini Hanuel sudah mengetahui cara memperoleh emas, masih ada satu hal yang belum berhasil dipahaminya. Hanuel telah mencoba merekrut monster menggunakan sistem tersebut, tetapi hampir semua pilihan tidak dapat dipilih. Pandangan Hanuel kemudian tertuju pada daftar monster yang tersedia. Di dalam jendela sistem hanya terdapat dua jenis monster, Goblin dan Ogre. Melihat hal itu, Hanuel mulai bertanya-tanya mengapa hanya dua monster tersebut yang muncul. Semakin dipikirkan, Hanuel merasa keadaan itu cukup aneh. Goblin memang masih masuk akal karena harganya hanya sekitar 70 emas. Namun, Ogre membutuhkan sekitar 420 emas, jumlah yang jelas belum dimilikinya. Anehnya, nama Ogre tetap muncul di dalam daftar rekrutmen. Setelah menghubungkan semua kejadian yang telah dialaminya,
Hanuel akhirnya menemukan sebuah dugaan. Mungkin sistem hanya mengizinkan dirinya merekrut monster yang pernah dikalahkannya sendiri. Dugaan itu langsung terasa masuk akal karena sejauh ini hanya goblin dan ogre yang berhasil dibunuhnya. Menyadari hal tersebut, Hanuel pun memahami syarat sebenarnya. Jika ingin memperluas pasukannya, Hanuel harus terus berburu monster baru. Meskipun syarat itu terasa cukup sulit, Hanuel tidak terlalu khawatir. Kini Hanuel sudah memiliki sebuah item yang sebelumnya diperoleh dari tiket gacha premium. Hanuel kembali mengingat hasil gacha tersebut. Saat peti terbuka, cahaya emas yang muncul tiba-tiba berubah menjadi merah. Dari dalam peti, muncul sebuah kacamata yang ternyata bukan item biasa. Kacamata itu merupakan item tingkat unik. Selain meningkatkan seluruh statistik sebanyak 5 poin, item tersebut juga memiliki kemampuan khusus bernama Mata Sang Bijak yang dapat digunakan 2 kali setiap hari. Melihat informasi itu, Hanuel benar-benar terkejut. Berdasarkan pengetahuannya selama bermain Monster Block Monster, belum pernah ada pemain yang memperoleh item tingkat unik. Nilainya bahkan jauh melampaui satu set perlengkapan tingkat tinggi, karena efek yang dimilikinya jauh lebih istimewa. Yang membuat Hanuel semakin bersemangat, item tersebut tidak hanya dapat digunakan oleh monster rekrutannya, tetapi juga bisa dipakai oleh dirinya sendiri. Tanpa membuang waktu, Hanuel langsung mengenakan kacamata tersebut untuk mencoba kemampuannya. Seketika, sebuah jendela sistem muncul di hadapan Hanuel. Identitas, statistik, hingga seluruh kemampuan Hanuel ditampilkan dengan sangat rinci. Melihat hasil itu, Hanuel akhirnya memahami fungsi Mata Sang Bijak. Kemampuan tersebut memungkinkan penggunanya melihat statistik dan kemampuan target secara lengkap. Kemampuan itu hanya dapat digunakan 2 kali sehari. Namun, apabila target memiliki peringkat C ke bawah, penggunaan tersebut tidak akan mengurangi batas pemakaiannya. Tidak hanya itu, Hanuel juga langsung menyadari seluruh statistiknya benar-benar meningkat 5 poin. Hal tersebut membuktikan bahwa efek kacamata itu bukan sekadar tulisan di jendela sistem. Senyum tipis pun muncul di wajah Hanuel. Menurutnya, kemampuan itu akan menjadi senjata yang sangat berharga. Dengan mengetahui kemampuan musuh sebelum bertarung, Hanuel dapat menyusun strategi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Namun, di balik rasa senangnya, satu pertanyaan terus mengganggu pikirannya. Mengapa semua kekuatan luar biasa ini diberikan kepadanya tanpa syarat yang jelas? Hanuel terus memikirkan jawabannya. Namun sebelum sempat menemukan penjelasan, sistem tiba-tiba mengeluarkan suara peringatan. Notifikasi demi notifikasi bermunculan tanpa henti seolah sedang terjadi keadaan darurat. Gelombang monster akan segera dimulai. Harap segera mempersiapkan pertahanan. Peringatan yang terus berdatangan justru membuat Hanuel semakin bingung. Hanuel sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, sebuah layar baru muncul. Di dalamnya terlihat gambar sebuah kastil, penghitung waktu mundur, serta tulisan gelombang monster 701. Melihat tampilan tersebut, Hanuel langsung membelalakan mata. Layar itu sama persis dengan antarmuka yang selama ini hanya muncul di dalam game Monster Block Monster. Sesaat kemudian, sistem kembali memberikan notifikasi. Gelombang monster ke-701 akan dimulai dalam 10 menit. Persiapkan pertahanan kastil sang penguasa. Membaca pemberitahuan itu, Hanuel akhirnya menyadari bahwa sistem benar-benar sedang membicarakan kastil yang ada di dalam game. Pada saat yang sama, layar kastil mulai dipenuhi ribuan monster yang bergerak menuju gerbang utama. Pemandangan itu membuat Hanuel langsung memahami satu hal. Sistem sedang memintanya menghentikan invasi tersebut. Dengan raut wajah cemas, Hanuel langsung menolak permintaan sistem. Hanuel sama sekali tidak mengerti mengapa dirinya harus menghentikan gelombang monster tersebut. Karena itulah, Hanuel segera bertanya, apa yang akan terjadi jika dirinya gagal menghentikan invasi monster itu. Sistem pun segera memberikan jawabannya. Apabila gelombang monster gagal dihentikan, kastil sang penguasa akan runtuh. Notifikasi berikutnya langsung muncul. Seluruh kekuatan yang dimiliki pengguna akan menghilang. Belum sempat Hanuel mencerna peringatan itu, notifikasi terakhir muncul dan membuat tubuhnya membeku. Sistem memberikan notifikasi kembali. Apabila kastil sang penguasa runtuh, dunia akan hancur. Beberapa saat kemudian, sistem kembali memberikan notifikasi bahwa gelombang monster tantangan ke-701 akan dimulai dalam waktu 10 menit. Melihat notifikasi itu, Hanuel langsung terpaku. Wajahnya berubah tegang, sementara pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Bahkan, Hanuel mulai mempertanyakan tujuan sistem tersebut. Menurutnya, apakah sistem benar-benar menginginkan dirinya menghentikan gelombang monster itu? Di tengah kebingungannya, Hanuel semakin yakin bahwa semua yang terjadi benar-benar sama seperti game Monster Block Monster. Namun, Hanuel tetap tidak mengerti mengapa sistem tiba-tiba memaksanya memainkan game tersebut di dunia nyata. Semakin lama memikirkannya, rasa cemas Hanuel semakin bertambah. Hanuel khawatir akan menerima hukuman apabila mengabaikan perintah sistem. Meski begitu,
Hanuel juga merasa semua itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin nasib dunia bergantung pada seseorang yang hanya memainkan sebuah game? Hanuel kemudian mengembuskan napas panjang sambil berusaha menenangkan pikirannya. Setelah mempertimbangkan semuanya dengan saksama, Hanuel menyadari bahwa terus memikirkan alasan di balik tindakan sistem tidak akan mengubah apapun. Saat ini, satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah menghentikan gelombang monster tersebut. Pada akhirnya, Hanuel mengambil keputusan. Dengan tekad yang mulai menguat, Hanuel kembali membuka game Monster Block Monster, dan bersiap menghadapi gelombang monster tantangan ke-701. Monster Block Monster adalah game strategi bertahan hidup yang mengharuskan pemain menghentikan serangan gelombang monster yang terus berdatangan. Meskipun konsepnya terlihat sederhana, tingkat kesulitan game ini sangat tinggi. Kemenangan tidak bisa diraih hanya dengan menempatkan monster di posisi yang tepat. Pemain juga harus memanfaatkan berbagai bangunan pertahanan, menggunakan beragam item, serta menggabungkan setiap elemen yang tersedia untuk menyusun strategi dan taktik yang sesuai dengan situasi. Kemampuan membaca kondisi pertempuran dan mengambil keputusan yang tepat menjadi inti dari game tersebut. Di tengah persiapannya, Hanuel kembali dibuat heran. Biasanya, Hanuel memainkan Monster Block Monster melalui komputer. Namun kali ini, seluruh tampilan game muncul di hadapannya dan cukup dioperasikan hanya dengan sentuhan jari. Tanpa membuang waktu, Hanuel mulai memeriksa setiap monster yang dapat digunakan untuk menghadapi gelombang monster tantangan ke-701. Tidak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi. Total 4 monster telah dikirim melalui penjualan batu mana. Sesaat setelah itu, notifikasi lain kembali muncul. Saat ini terdapat 5 monster yang tersedia untuk dimunculkan di kastil. Membaca pemberitahuan tersebut, Hanuel akhirnya memahami mekanisme yang digunakan sistem. Monster yang dikirim ke kastil sang penguasa melalui penjualan batu mana tidak perlu direkrut satu persatu. Selama gelombang monster berlangsung, Hanuel dapat langsung memanggil mereka untuk bertempur sesuai kebutuhan. Namun, di tengah persiapannya, sebuah pertanyaan kembali muncul di benak Hanuel. Tatapannya tertuju pada layar sistem, sementara pikirannya terus mengingat sosok sang penguasa yang sebelumnya mampu mengubah jalannya pertempuran. Hanuel mulai bertanya-tanya apakah diriku masih bisa memanggil sang penguasa sekali lagi untuk menghadapi gelombang monster tantangan ke-701. Belum lama memikirkannya, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Kepala pelayan dan sang penguasa saat ini tidak tersedia. Membaca notifikasi itu, wajah Hanuel langsung berubah kecewa. Harapan terakhir yang sempat muncul seketika menghilang. Tanpa keberadaan sang penguasa, kekuatan pasukannya berkurang drastis. Hanuel pun mulai mencari kemungkinan lain. Pandangannya beralih pada jumlah emas yang dimilikinya. Hanuel berharap emas tersebut masih bisa digunakan untuk merekrut pasukan tambahan sebelum pertempuran dimulai. Tanpa membuang waktu, Hanuel segera membuka menu perekrutan dan mencoba membeli monster baru menggunakan seluruh emas yang dimilikinya. Namun, sistem kembali menampilkan sebuah notifikasi. Mustahil merekrut monster baru setelah notifikasi gelombang monster diterima. Membaca notifikasi itu, Hanuel langsung mengernyit kesal. Rahangnya mengeras. Sementara rasa frustrasi mulai memenuhi pikirannya. Menurutnya, jika sistem benar-benar menginginkan aku menghentikan gelombang monster, seharusnya sistem memberinya kesempatan untuk memperkuat pasukan, bukan justru menutup setiap jalan yang bisa digunakan. Belum sempat Hanuel memikirkan jawabannya, sebuah notifikasi baru kembali muncul di hadapannya. Kali ini, sistem menampilkan informasi mengenai monster yang akan muncul pada gelombang monster tantangan ke-701. Musuh yang harus dihadapi adalah pasukan elit Putri Naga yang dipimpin oleh Count Gular. Pasukan tersebut terdiri atas 40 Waif yang menguasai pertempuran udara, 20 Half Drake sebagai pasukan garis depan, serta Count Gular yang memimpin seluruh pasukan. Dengan demikian, total musuh yang akan menyerang kastil berjumlah 61 monster. Melihat informasi tersebut, Hanuel langsung terkejut. Kepercayaan dirinya perlahan memudar setelah menyadari bahwa seluruh pasukan musuh memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Sebagian besar monster berada di peringkat bintang 6, sementara sisanya tidak ada yang berada di bawah peringkat bintang 5. Peringkat bintang merupakan ukuran yang menunjukkan kekuatan tempur seekor monster. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar pula potensi tempur yang dimiliki. Jika selisih peringkat terlalu jauh, pertarungan tidak lagi menjadi adu kekuatan, melainkan pembantaian sepihak yang hampir mustahil dibalikan. Kesadaran itu membuat Hanuel semakin frustrasi. Sistem memintanya menghadapi puluhan monster peringkat bintang 5 dan bintang 6, hanya dengan beberapa goblin bintang 1, serta ogre bintang 3. Menurutnya, menghadapi satu monster saja sudah merupakan tantangan yang sangat berat. Apalagi kini aku harus melawan 61 monster sekaligus. Hanuel kembali memikirkan berbagai strategi yang mungkin digunakan. Namun semakin keras berpikir, kepalanya justru terasa semakin berat. Jumlah emas yang dimilikinya tidak cukup untuk memperkuat pasukan, sementara monster yang tersedia terlalu sedikit untuk menyusun formasi yang efektif. Setiap rencana yang muncul selalu berakhir pada jalan buntu. Di tengah kebingungan itu, Hanuel mulai bertanya-tanya apakah benar masih ada cara untuk memenangkan pertempuran ini.
Tiba-tiba, suara notifikasi kembali terdengar. Karena Hanuel merupakan satu-satunya pemain, keuntungan khusus diberikan. Hanya untuk gelombang monster tantangan ke-701, pemain dapat memilih satu bangunan pertahanan dan satu item. Item yang dipilih akan didistribusikan kepada seluruh pasukan. Namun, setiap monster hanya dapat menggunakan satu slot item. Membaca notifikasi itu, Hanuel sedikit terkejut. Hanuel tidak menyangka sistem akan memberinya kesempatan memilih satu bangunan pertahanan dan satu item secara cuma-cuma. Kesempatan itu setidaknya kembali menumbuhkan sedikit harapan di tengah situasi yang nyaris mustahil. Namun setelah berpikir beberapa saat, Hanuel kembali menghela napas pelan. Menurutnya, keuntungan tersebut masih jauh dari kata cukup. Perbedaan kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. Dua keuntungan kecil itu belum tentu mampu mengubah hasil pertempuran. Meski begitu, Hanuel segera menenangkan pikirannya. Kepanikan tidak akan menyelesaikan apapun. Sebagai seorang veteran yang telah memainkan monster block monster selama bertahun-tahun, Hanuel memahami satu hal. Di dalam game ini, kemenangan bukan ditentukan oleh siapa yang memiliki pasukan paling kuat, melainkan oleh siapa yang mampu menemukan strategi yang tidak pernah terpikirkan oleh lawannya. Dengan keyakinan itu, Hanuel mulai menyusun rencana untuk menghadapi gelombang monster tantangan ke-701. Hanuel pun mulai menyusun strategi. Meskipun situasi yang dihadapinya tampak mustahil, Hanuel yakin bahwa pengalaman bertahun-tahun memainkan monster block monster tidak akan sia-sia. Orang lain mungkin akan kebingungan mencari cara menghentikan gelombang monster dalam keadaan seperti ini. Namun, Hanuel memiliki keyakinan yang berbeda. Ia percaya bahwa seluruh pengetahuan dan pengalamannya, dipadukan dengan pasukan yang dimilikinya serta dua keuntungan dari sistem, masih memberinya peluang untuk memenangkan pertempuran. Waktu terus berlalu dengan sangat cepat. Hanuel terus menyusun strategi untuk menghadapi gelombang monster tantangan ke-701. Tanpa disadari, waktu persiapan yang semula terasa panjang kini, hanya menyisakan kurang dari 1 menit. Detik demi detik berlalu. Hitungan mundur terus berkurang, hingga hanya tersisa 15 detik. Situasi itu membuat Hanuel semakin cemas. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Meski begitu, Hanuel tetap memusatkan seluruh pikirannya pada strategi yang telah disusun. Hanuel yakin bahwa rencana tersebut masih memberinya peluang untuk menghentikan gelombang monster. Tidak lama kemudian, waktu persiapan akhirnya berakhir. Hanuel tidak lagi memikirkan kemungkinan lain. Menurutnya, semua persiapan telah selesai. Kini, tidak ada lagi yang bisa diubah selain menunggu strategi yang telah disusunnya mulai bekerja. Sesaat kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa waktu persiapan telah habis dan gelombang monster tantangan ke-701 resmi dimulai. Di hadapan mereka, kastil sang penguasa telah diselimuti sebuah penghalang raksasa yang memancarkan cahaya. Lapisan pelindung itu membungkus seluruh kastil tanpa menyisakan celah sedikit pun. Di saat yang sama, puluhan waif terlihat terbang melintasi langit menuju kastil sang penguasa. Tubuh mereka yang besar menutupi langit, sementara tatapan tajam mereka dipenuhi niat membunuh. Di barisan paling depan, seekor waif membawa seorang pria berambut putih yang berdiri dengan tenang di atas punggungnya. Pria itu adalah Count Gular, pemimpin pasukan elit Putri Naga. Dengan ekspresi tenang, Count Gular memimpin seluruh pasukannya seolah kemenangan sudah berada dalam genggamannya. Sesaat setelah mendekati kastil, puluhan waif mengeluarkan raungan yang menggetarkan udara. Tanpa ragu, mereka langsung menghantamkan kepala ke arah penghalang tersebut. Serangan demi serangan terus dilancarkan tanpa henti demi menghancurkan pertahanan kastil. Melihat penghalang itu masih berdiri kokoh, Count Gular hanya mendengus pelan. Kemunculan pelindung tersebut sedikit mengganggu perhitungannya. Tetapi Count Gular tetap mempertahankan ketenangannya. Di tengah gempuran tanpa henti, para waif mulai menyadari bahwa penghalang itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Seberapa keras mereka menyerang, lapisan pelindung tersebut tetap berdiri dengan kokoh. Situasi itu membuat Hanuel semakin yakin terhadap strategi yang telah disusunnya. Penghalang yang dipasang Hanuel bernama Infinite Barrier. Pertahanan khusus itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat serangan yang diterimanya, daya tahannya hanya akan berkurang 1 poin setiap kali menerima serangan. Saat ini, daya tahannya masih berada di angka 100 dari 100. Meski terdengar sangat kuat, Infinite Barrier memiliki satu syarat yang sangat ketat. Penghalang tersebut hanya dapat digunakan apabila rata-rata peringkat seluruh pasukan yang dimiliki pemain berada di bintang 2 atau lebih rendah. Karena syarat itulah, item tersebut dikenal sebagai perlengkapan khusus bagi para pemain pemula. Di sisi lain, para waif perlahan membuka mulut mereka lebar-lebar. Bola-bola api raksasa langsung terlihat menyala di dalam mulut masing-masing waif. Kobaran api itu terus membesar, memancarkan hawa panas yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Setelah ukurannya mencapai puncak, puluhan waif serempak memuntahkan bola-bola api tersebut ke arah penghalang yang melindungi kastil sang penguasa, berharap dapat menghancurkan pertahanan itu dalam satu serangan. Dalam sekejap, ledakan demi ledakan mengguncang udara, tetapi hasilnya tetap sama.
Seberapa besar kekuatan serangan yang diterima, daya tahan penghalang itu hanya berkurang 1 poin untuk setiap serangan. Melihat hasil tersebut, Hanwell merasa strateginya berjalan sesuai rencana. Namun, Hanwell tidak lantas merasa tenang. Masalah sebenarnya bukan terletak pada kekuatan serangan para Wife, melainkan pada jumlah musuh yang harus dihadapi. Jika Infinite Barrier hanya memiliki 100 poin daya tahan, sementara 61 monster menyerang secara bersamaan, daya tahan penghalang itu akan terkuras lebih dari setengahnya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Itulah ancaman terbesar yang terus memenuhi pikiran Hanwell. Meski demikian, senyum tipis perlahan muncul di wajah Hanwell. Hanwell telah memperhitungkan kemungkinan tersebut sejak awal. Menurutnya, masih ada satu strategi yang mampu mengatasi kelemahan terbesar dari Infinite Barrier. Hanwell kemudian menjalankan strategi yang telah disusunnya, yaitu terus-menerus melakukan spam klik pada layar. Alasan Hanwell melakukan hal tersebut sangat sederhana. Setiap satu kali klik akan memulihkan 1 poin daya tahan Infinite Barrier. Menurutnya, selama penghalang itu tidak hancur, sekuat apapun serangan gelombang monster tidak akan mampu menembus pertahanan kastil. Karena itulah, Hanwell memutuskan untuk terus mengklik layar tanpa henti. Di tengah gempuran para Wife, Hanwell terus melakukan spam klik. Jarinya mulai terasa pegal hingga nyaris mati rasa akibat terus-menerus menekan layar. Meski begitu, Hanwell tidak menghentikan gerakannya sedikitpun. Menurutnya, rasa lelah masih jauh lebih baik daripada membiarkan penghalang kastil hancur. Namun, di tengah kesibukannya memperbaiki daya tahan penghalang, sebuah pertanyaan kembali muncul di benaknya. Jika pertahanan sudah dapat dipertahankan, lalu bagaimana caranya mengalahkan seluruh gelombang monster itu? Tidak lama kemudian, sebuah serangan melesat keluar dari balik Infinite Barrier dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, serangan tersebut menghantam salah satu Wife dan hanya menghasilkan 1 poin kerusakan. Melihat hasil itu, Hanwell sama sekali tidak terkejut. Menurutnya, secara normal seekor goblin memang tidak mungkin mampu melukai Wife yang memiliki peringkat jauh lebih tinggi. Namun, sejak awal Hanwell memang tidak berniat mengandalkan kekuatan goblin. Semua itu terjadi berkat sebuah item bernama Sendok Makan, sebuah item peringkat A yang memiliki efek sangat unik. Monster yang menggunakan item tersebut dapat memberikan kerusakan tetap tanpa memedulikan perbedaan peringkat bintang lawannya. Meskipun setiap serangan hanya menghasilkan 1 poin kerusakan, efek tersebut tetap berlaku terhadap siapapun, bahkan monster dengan peringkat yang jauh lebih tinggi. Menyadari hal itu, Hanwell semakin yakin pada strateginya. Menurutnya, 1 poin kerusakan memang terlihat sangat kecil. Namun, jika serangan itu terus dilakukan tanpa henti, para Wife pada akhirnya tetap akan tumbang. Karena itulah, Hanwell terus memerintahkan goblin untuk menyerang para Wife menggunakan Sendok Makan. Sedikit demi sedikit, 1 poin kerusakan terus bertambah pada tubuh para Wife. Seolah sengaja memancing kemarahan lawannya, goblin itu bahkan menjulurkan lidah sambil mengejek para Wife. Melihat tingkah goblin tersebut, salah satu Wife langsung menatapnya dengan penuh amarah. Emosinya semakin memuncak hingga akhirnya melesat lurus menuju goblin tanpa berpikir panjang. Melihat situasi itu, Hanwell tetap tenang. Menurut perhitungannya, strategi ini hanya membutuhkan waktu sekitar 60 jam serangan tanpa henti untuk menghabisi seluruh pasukan musuh. Karena itulah, tugas Hanwell hanya satu, yaitu terus memulihkan daya tahan Infinite Barrier dan mempertahankan kastil hingga seluruh monster berhasil dikalahkan. Sementara itu, Count Gular mulai merasa gelisah. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar pula rasa kesalnya. Meskipun para Wife terus melancarkan serangan tanpa henti, penghalang yang dipasang Hanwell sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Berjam-jam telah berlalu. Di sisi lain, keringat terus membasahi tubuh Hanwell. Napasnya mulai memburuk. Menurutnya, mempertahankan Infinite Barrier jauh lebih melelahkan daripada yang dibayangkannya. Karena mulai kelelahan, Hanwell berniat mengambil botol air untuk membasahi tenggorokannya. Namun, saat hendak menggerakkan tangannya, Hanwell menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya terasa kaku seolah tidak dapat digerakkan. Rasa bingung langsung memenuhi pikirannya. Tidak lama kemudian, sistem memberikan sebuah notifikasi. Selama game berlangsung, seluruh aktivitas selain bermain akan dibatasi. Membaca notifikasi itu, Hanwell bahkan menggigit bibirnya karena kesal. Artinya, selama pertempuran berlangsung, Hanwell tidak bisa melakukan apapun selain terus memainkan game tersebut. Dengan seluruh gerakannya yang dibatasi, Hanwell tidak memiliki pilihan lain selain terus menekan layar selama 60 jam penuh. Menurutnya, hukuman seperti itu saja sudah cukup membuat orang biasa kehilangan akal. Namun, Hanwell segera menenangkan pikirannya. Menurutnya, inilah saat pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Di medan perang, para monster kembali mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Kali ini, serangan mereka menjadi jauh lebih buas. Tatapan para Wife dipenuhi amarah, sementara seluruh perhatian mereka hanya tertuju pada satu tujuan, yaitu menghancurkan penghalang yang melindungi kastil sang penguasa. Seekor Wife kembali membuka mulutnya.
Sebuah bola api raksasa langsung menyala di dalam mulutnya, dan terus membesar, hingga memancarkan hawa panas ke segala arah. Detik berikutnya, bola api itu melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam Infinite Barrier. Serangan demi serangan terus berdatangan tanpa henti, membuat daya tahan penghalang perlahan berkurang 1 poin setiap kali menerima hantaman. Meski berada dalam situasi tersebut, Hanwell justru tetap tenang. Senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Menurutnya, sensasi seperti inilah yang selalu membuat monster blok monster terasa begitu menarik. Pertempuran sengit terus berlangsung. Ledakan demi ledakan api mengguncang langit di sekitar kastil. Tetapi Infinite Barrier tetap berdiri kokoh menahan setiap serangan. Tanpa terasa, waktu telah berlalu selama 2 jam 3 menit. Itu berarti Hanwell masih harus bertahan selama 57 jam 57 menit lagi. Di tengah pertarungan itu, Hanwell kembali mengingat hukuman yang diberikan sistem apabila gagal menyelesaikan gelombang monster tantangan ke-701. Dunia akan hancur. Disusul berbagai bencana mengerikan yang bahkan tidak ingin dibayangkannya. Mengingat ancaman tersebut, Hanwell hanya mencibir pelan sambil menganggap sistem itu benar-benar tidak masuk akal. Dengan tatapan penuh tekad, Hanwell terus menekan layar tanpa henti. Menurutnya, apapun yang terjadi, gelombang monster tantangan ke-701 harus dimenangkan.